Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berbicara yang sangat aktual kembali ya di masyarakat muslim. Berbicara yang sangat aktual dihidupkan kembali dalam percakapan kita di media sosial. Benarkah filsafat berpengaruh dalam kemunduran Islam? Nah, kita bahas sebuah tulisan. Ini ada tulisan yang ditulis oleh Kiai Haji Hafiz Abdurrahman MA. Ya, dipost oleh Bang Ben Reborn. Judulnya Pengaruh Filsafat Terhadap Kemunduran Islam. Ini tulisan menarik untuk memicu diskusi kita. Benarkah filsafat berkontribusi terhadap kemunduran Islam? Ini wacana yang menarik. Sedangkan judul ini langsung menyatakan pengaruh filsafat terhadap kemunduran Islam. Mari kita bahas dan saya bacakan dulu ya. Nanti Anda komentari dan silahkan berdiskusi. Izin kepada Kiai Hafiz Abdurrahman, tulisan Kiai saya bahas dalam video ini untuk menjadi pembahasan dan diketahui oleh umat Islam. Oke, kita mulai. Pengantar. Lahirnya filsafat di dunia Islam memang tidak dapat dipisahkan dari tradisi ilmu kalam yang mendahuluinya. Sebelumnya, para mutakalimin telah menggunakan mantik atau logika dalam tradisi kalam mereka, baik untuk membantah maupun menyusun argumentasi. Dalam hal ini, bukti paling akurat dapat dilacak dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar karya Abu Hanifah, wafat 147 Hijriah atau 768 Masehi. Selain menggunakan mantik, beliau juga menggunakan istilah filsafat seperti jauhar atau substansi atau arad atau aksiden yang notabene banyak digunakan Aristoteles dalam buku-bukunya. Ini membuktikan bahwa mantik sebagai teknik pengambilan konklusi atau kesimpulan telah digunakan oleh ulama kaum muslim pada abad kedua Hijriah atau ke-8 Masehi. Hanya saja ini tidak secara otomatis menunjukkan bahwa filsafat telah dikaji secara mendalam pada zaman itu. Bukti di atas hanya membuktikan pemanfaatan logika mantik dalam menghasilkan konklusi. Kesimpulan ini juga tidak dapat digunakan untuk menarik konklusi yang lebih luas mengenai kemungkinan logika telah dipelajari secara mendalam oleh para mutakalimin, sebagaimana logika yang diuraikan oleh Ibnu Sina. Sebab bukti yang akurat menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran filsafat Yunani di negeri Islam baru terjadi setelah aktivitas penerjemahan pada zaman Abbasiyah. Meski demikian, penggunaan logika atau mantik diakui atau tidak telah membuka celah masuknya filsafat di dunia Islam. Karena itu, pasca generasi Wasil, filsafat Yunani kemudian dipelajari secara mendalam oleh ulama Mu'tazilah seperti Dhiror bin Amar, Abu Hudail al-Alaf, An-Nazam, dan lain-lain. Dari sinilah kemudian lahir karya mereka seperti kitab Ar-Rad ala Aristoteles fil Jawahir Warrad karya Dhiror bin Amar, Jawahir Warrad dan Tatbit Ar-Rad karya Abu Hudail al-Alaf, kitab Al-Mantik dan kitab Al-Jawahir Warrad karya An-Nazam. Di samping itu, penyebaran filsafat ini semakin meningkat, khususnya sejak Al-Ma'mun, murid Abu Hudail al-Alaf, tokoh Mu'tazilah Baghdad, mendirikan Baitul Hikmah tahun 217 Hijriah atau 813 Masehi, sebuah kajian filsafat yang dipimpin oleh Yuhanna bin Masawi. Di kota ini juga Al-Kindi, wafat 260 Hijriah atau 873 Masehi, banyak berinteraksi dengan para penerjemah filsafat dari bahasa Yunani dan Syria ke dalam bahasa Arab, seperti Yahya bin Baitrik, wafat 200 Hijriah, dan Ibnu Naimah, wafat 220 Hijriah. Disinilah Al-Kindi juga dibesarkan sebagai filosof Arab yang pertama. Setelah itu menyusul nama-nama seperti Al-Farabi, wafat 339 atau abad ke-10, dan Ibnu Sina, wafat 428 Hijriah atau abad ke-11. Mereka adalah para filosof yang hidup di timur. Di barat lahir nama-nama seperti Ibnu Bajjah, abad 11-12, Ibnu Tufail, abad 12, dan Ibnu Rus, abad ke-13. Secara umum, ciri filsafat mereka tidak jauh dari filsafat Yunani yang didominasi oleh Plato dan muridnya Aristoteles. Baik pandangan Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail maupun Ibnu Rus, semuanya nyaris hanya membela pandangan Plato dan Aristoteles. Kadang-kadang mereka terlibat untuk mengkompromikan kedua pandangan tokoh ini, seperti yang dilakukan oleh Al-Farabi, atau bahkan mencoba mengkompromikan Islam dengan pandangan kedua filosof Yunani tersebut, seperti yang dilakukan oleh Al-Kindi dan Ibnu Rus. Karena itu, tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa mereka hanyalah para penjiplak
atau al-muntahilun. Artinya apa yang mereka tulis itu bukan merupakan pemikiran mereka sendiri, melainkan pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh para filosof Yunani sebelumnya. Jumlah mereka, kata An-Nabhani, tidak banyak sehingga pandangan-pandangan mereka tidak menjadi arus utama pemikiran umat Islam pada zamannya. Sementara itu, filsafat Persia dan India juga berkembang di dunia Islam, terutama setelah ditaklukkannya kedua wilayah tersebut pada zaman permulaan Islam. Hanya saja, kalau filsafat Yunani telah melahirkan para filosof Muslim, maka filsafat Persia dan India tidak. Salah satu faktornya adalah karena minimnya referensi kedua filsafat tersebut. Kalau tidak, boleh dibilang tidak ada yang bisa dikaji oleh kaum muslimin. Adakah filsafat dalam Islam? Nah, ini topik yang sangat menarik yang menjadi perdebatan berabad-abad ya. Dari dulu sampai sekarang ini belum pernah selesai. Oke, kita lanjutkan. Secara harfiah, istilah filsafat itu berasal dari kata filosofia. Menurut Ibnu Nadim, abad ke-10, mengutip keterangan Plutarch ya, sekitar tahun 100 Masehi, istilah ini mula-mula digunakan oleh Pythagoras abad 6 dan 5 sebelum Masehi yang kemudian diarabkan menjadi al-falsafah. Kemungkinan yang mengarabkan pertama kali adalah Yahya bin al-Batrik abad ke-9, penerjemah buku Timaus karya Plato. Sebab kata filosofi, bahasa Arabnya falsafah, itu ada dalam buku tersebut. Hanya saja bukti yang paling otentik penggunaan istilah tersebut dapat ditemukan dalam kitab Al-Falsafah Al-Ula fi Maduna At-Tabaiyah wa Tauhid karya Al-Kindi. Filosofia itu sendiri berasal dari bahasa Greek atau Yunani kuno, yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta dan philia berarti persahabatan, kasih sayang, kesukaan pada atau keterikatan pada. Sophia berarti hikmah atau wisdom, kebaikan, pengetahuan, keahlian, pengalaman praktis, dan intelijensi. Filosofia menurut Asy-Syahrastani abad ke-12 berarti mahabbah al-hikmah, cinta pada kebijaksanaan, dan orangnya disebut filosof atau filsuf atau filosof, orang yang mencintai kebijaksanaan. Ini seperti yang dinyatakan oleh Socrates dalam Muhtasar Kitab At-Tufahah, yaitu ringkasan kitab Apel. Secara khusus, hikmah atau wisdom ini kemudian dibagi menjadi dua, qauliyah, intelektual, dan amaliyah, praktis. Sebab kebahagiaan atau happiness yang dikehendaki oleh filosof adalah substansinya. Virtuous activity is identical with happiness. Melakukan kebaikan adalah identik dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu sendiri hanya bisa diraih melalui wisdom, baik dengan mengetahui kebenaran atau knowledge of the good, maupun pelaksanaan kebaikan, virtuous activity. Istilah filsafat ini kemudian digunakan oleh Al-Kindi dengan konotasi pengetahuan tentang hakikat sesuatu sesuai dengan kemampuan manusia. Al-Farabi menyebutnya sebagai pengetahuan tentang eksistensi itu sendiri. Al-Khawarizmi menyebutnya pengetahuan tentang hakikat benda dan perbuatan yang berkaitan dengan mana yang lebih baik, sehingga dapat diklasifikasikan yang teoritis atau mazhari dan yang praktis yaitu amali. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat itu bukan merupakan pengetahuan, tetapi juga merupakan cara pandang tentang berbagai hal, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Secara teoritis, filsafat menawarkan tentang apa itu kebenaran, al-haq. Secara praktis, filsafat menawarkan tentang apa itu kebaikan, al-khair. Dari dua spektrum inilah kemudian filsafat merambah ke berbagai wilayah kehidupan manusia, sekaligus memberikan tawaran-tawaran solutifnya. Karena itu dalam konteks inilah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah abad ke-14 berkesimpulan bahwa filsafat adalah paham atau isme di luar agama para nabi. Di samping itu, filsafat memang ajaran yang murni dihasilkan oleh akal manusia. Jika demikian faktanya, maka jelas filsafat itu baik sebagai ajaran maupun pengetahuan tidak ada dalam Islam. Nah, ini nih kesimpulan yang menariknya. Sebab Islam telah mengajarkan tentang al-haq, kebenaran, dan al-khair, kebaikan, termasuk cara pandang yang khas tentang keduanya. Bukan hanya itu, Islam juga telah menjelaskan hakikat dan batasan akal, metode berpikir dan pemikiran yang dihasilkannya. Tentang yang terakhir ini, barangkali dapat merujuk buku At-Tafkir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dampak filsafat terhadap kemunduran umat Islam. Harus ditegaskan kembali bahwa pemikiran filosof pada zaman kekhilafahan Islam memang bukan merupakan arus utama, namun pola berpikir mereka, khususnya penggunaan logika atau mantik, telah merambah hampir ke seluruh bidang, mulai dari bidang akidah, usul fikih hingga tasawuf, meski fikih tetap dikecualikan dari penggunaan logika tersebut.
Di bidang akidah, penggunaan logika atau mantik ini telah melahirkan perdebatan panjang di kalangan para ulama usuluddin sehingga melahirkan ilmu kalam. Lahirnya ilmu kalam bukannya mengakhiri masalah, tetapi justru sebaliknya. Ilmu kalam inilah yang menyebabkan akidah kaum muslim diwarnai dengan perdebatan demi perdebatan. Akibatnya mereka telah kehilangan substansinya sebagai fondasi, sebab akidah tersebut telah oleng. Para ulama usuluddin yang juga ulama usul fikih itu kemudian membawa pola berpikir tersebut dalam bidang usul fikih. Perdebatan tentang hasan, qabih, khair, syar sampai muqaddimah atau premis pun terbawa. Karena itu tidak pelak lagi usul fikih pun dipenuhi dengan perdebatan ala mutakallimin. Akibatnya usul fikih tersebut telah kehilangan substansinya sebagai kaidah atau fondasi yang digunakan untuk menggali hukum. Nah, kesimpulan ini diperkuat oleh beberapa argumentasi berupa fenomena. Fenomena pertama, diakui atau tidak, telah menyebabkan hilangnya gambaran kaum muslim tentang qada dan qadar. Qada dan qadar, takdir, surga, neraka, serta keimanan yang bulat kepada Allah. Kondisi ini diperparah dengan pandangan sufisme yang banyak dipengaruhi filsafat Persia dan India seputar kehidupan panteistik, asketik, dan lain-lain. Semua ini pada gilirannya menyebabkan disorientasi kehidupan kaum muslim. Kemudian, fenomena kedua telah menyebabkan hilangnya ketajaman intelektual kaum muslim dalam menyelesaikan persoalan. Daya kreativitas mereka menjadi tumpul. Usul fikih berkembang, tetapi ijtihad mandeg. Bukan semata-mata karena adanya seruan ditutupnya pintu ijtihad, tetapi juga karena hilangnya vitalitas usul fikih sebagai kaidah istinbat atau penggalian hukum. Setelah semua itu, maka sempurnalah kejumudan kaum muslimin sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan baru yang silih berganti yang mereka hadapi. Bertambahnya wilayah baru pada zaman Khilafah Utsmaniyah diakui atau tidak telah memunculkan persoalan baru. Akan tetapi, karena kemampuan ijtihad itu telah hilang, masalah pun akhirnya menumpuk. Beban mereka pun semakin hari semakin berat. Karena itu ketika Barat bangkit dengan renaisannya, mereka pun bingung menerima kemajuan Barat dengan segala produknya atau menolaknya. Pada saat itu, ada yang secara ekstrim menolak segala produk Barat dan ada yang sebaliknya. Hanya saja tidak ada satupun di antara mereka yang bisa membedakan mana thaqafah dan mana ulum, mana khadarah dan mana madaniyah. Seiring dengan kekalahan kelompok yang pertama, maka semua produk barat mulai diambil oleh kaum muslim, mulai yang bersifat fisik sampai non-fisik. Dari sanalah perundang-undangan ala barat mulai diperkenalkan kepada kaum muslim. Lalu model fikih taknin yang berbentuk undang-undang dengan pasal per pasal pun mulai muncul. Sebut saja kitab Al-Ahkam Al-Adiyah. Setelah itu perundang-undangan barat mulai masuk dan menggantikan perundang-undangan Islam. Kemudian terjadilah pemisahan mahkamah menjadi sipil dan syariah. Demikian seterusnya hingga sedikit demi sedikit hukum Islam pun lenyap dari peredaran dan tidak lagi diterapkan selain dalam bidang ahwal syakhsiyah. Selanjutnya, tepat pada 1924 Masehi, pemberlakuan hukum Islam pun diakhiri dengan dibubarkannya institusi khilafah dan dibekukannya Islam oleh Kemal Atatürk. Setelah itu, sampai saat ini kehidupan kaum muslimin terus terpuruk. Wallahu alam. Nah, itu ya, tulisannya yang menarik dari Kiai Haji Hafiz Abdul Rahman MA, ya. Intisari dari kesimpulan tulisan ini adalah pertama, filsafat tidak ada dalam Islam dan bukan dari Islam. Itu hanya pengaruh dari Yunani, ya, atau dunia Eropa terhadap dunia Islam. Tadi sudah dijelaskan bahwa filsafat itu bukan hanya pengetahuan, tetapi juga merupakan cara pandang tentang berbagai hal baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Gitu. Secara teoritis, filsafat menawarkan tentang apa itu kebenaran. Secara praktis, filsafat menawarkan tentang apa itu kebaikan. Padahal itu semuanya sudah ada dalam tradisi keilmuan Islam secara luas dan mendalam. Bahkan secara konkret telah ditegaskan apa itu kebenaran dan apa itu kebaikan di dalam keilmuan Islam. Dan kesimpulannya seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa filsafat adalah paham atau isme di luar agama para nabi. Filsafat memang ajaran yang murni dihasilkan oleh akal manusia. Sehingga filsafat itu baik sebagai ajaran maupun pengetahuan tidak ada dalam Islam. Ya, sebab Islam telah mengajarkan tentang al-haq atau kebenaran, ya, dan akhair, termasuk cara pandang yang khas tentang keduanya.
Bukan hanya itu, Islam juga telah menjelaskan hakikat dan batasan akal, metode berpikir, dan pemikiran yang dihasilkannya. Jadi Islam itu sudah punya ajaran dan pedoman dan bahkan kepastian tentang apa itu al-haq atau kebenaran dan apa itu kebaikan. Itu ya. Ini saya kira tulisan menarik untuk diketahui bersama terutama oleh umat Islam. Beginilah sejarah filsafat di dunia Islam. Sejarah filsafat masuknya ke dalam masyarakat muslim ya. Saya kira ini tulisan yang sangat menarik, membuka wawasan karena ini pembahasannya betul-betul dari kitab para ulama di kalangan Islam dalam sejarah Islam. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Silakan berdiskusi. Kalau ada setuju ini adalah penguatan bahwa filsafat itu bukan dari Islam dan tidak ada dalam Islam, itu hanya pengaruh dari luar, maka tulisan ini telah menegaskannya kembali. Kemudian apakah pengaruh filsafat atau berfilsafat terhadap masyarakat muslim meningkatkan kesadaran atau meningkatkan keberagaman atau tidak, ini memang masalah yang sudah lama gitu ya. Kalau menurut saya tidak menyumbangkan pemahaman agama, pendalaman peningkatan kesadaran dan peningkatan keimanan itu ya. Filsafat hanya asik sebagai pembicaraan dan pengembaraan pemikiran. Cuma itu saja gitu. Tapi terhadap peningkatan kesadaran dan peningkatan keimanan menurut saya tidak ada pengaruhnya, tidak ada dampaknya ya, karena Islam sudah jelas berbicara tentang berbagai hal yang dibahas tadi, tentang kebenaran, tentang kebaikan, definisi kebenaran, kebenaran itu apa. Dalam Islam itu semuanya sudah pasti, tinggal kita memegang dan melaksanakannya. Itu saja. Tapi pada yang punya pikiran-pikiran yang berbeda, silahkan membahasnya, tuliskan argumentasi Anda. Bila komentar-komentar Anda sejalan dengan tulisan ini yang saya bacakan tadi, berarti memang filsafat itu telah berpengaruh terhadap kemunduran Islam. Sementara kesadarannya dan rasa keberagamannya tidak ada peningkatan atau tidak meningkat. Memang filsafat telah membawa agama itu pada percakapan abstrak, ya, logis rasional yang tidak ada henti-hentinya. Bahkan mempertanyakan hal-hal yang sudah mutlak, sudah pasti, sudah diimani oleh kaum muslim sebagai keimanan yang tidak perlu lagi didiskusikan dan diperdebatkan. Iman itu kan hanya tinggal melaksanakan saja. Itu ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.